Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pertama di bulan September. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini, hari yang baru di bulan yang baru, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah lagi. Menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau menguduskan kami. Kami mau menyatakan Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami mau memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Hadirlah Engkau Roh Kudus, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita adakan pujian, kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Allah dengan membawa hati yang tulus memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Syukur kita memasuki ruang Maha Kudusnya Allah, membawa pujian, membawa sembah hanya bagi Dia, hormat kemuliaan. Haleluya, ku menyembah-Mu, amin. Ku menyembah-Mu, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah.
hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia teramat baik dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdiri. Mari kita katakan, Engkau baik dan teramat baik. Di hadapannya kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Lagi katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kami yang ada di Postori ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kami percaya juga Bapak Ibu Saudara, keluarga demi keluarga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, sebab Dia baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Teramat baik, ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya, ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Pujilah, pujilah-Mu selalu, pujilah-Mu selalu, pujilah-Mu di hatiku, pujilah-Mu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari saatnya sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan
kekuatan baru setiap hari, karena firman Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menyelamatkan kami. Oleh kuasa-Mu Engkau beri anugerah bagi kami disebut menjadi anak-anak Allah. Biarlah hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami diteguhkan lagi sebagai anak-anak Allah yang hidup di masa-masa yang sukar sekarang ini. Biar kami tetap kuat Tuhan. Kami ingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Pengorbanan itu tidak sia-sia bagi kami. Biarlah kami hidup karena anugerah-Mu. Kami sudah diselamatkan. Dan biarlah kami menjadi ciptaan baru yang diperbaharui dari ke hari oleh firman dan roh yang memimpin kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biarlah saat kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus berbicara, memberikan pesan yang khusus bagi tiap-tiap pribadi yang mendengarkan. Dan biarlah kami menerima kekuatan baru untuk kami melangkah maju di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada lagi dalam ibadah online dan kita akan mengikuti ibadah ini yang disertai dengan perjamuan Tuhan. Sebelum itu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dengan membaca 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya baca untuk kita firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu
didamaikan dengan Allah. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, adalah hal yang biasa kalau Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita menjadi umat Allah yang baik. Bukan saja karena tugasnya sebagai rasul, tetapi karena dia memberikan penjelasan-penjelasan dan latar belakang yang baik. Mengapa kita harus diperdamaikan dengan Allah? Saudara-saudara, hal pertama yang saya ingin saudara mengerti adalah manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, kita membaca manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia pertama sudah jatuh di dalam dosa, saudaraku, maka dosa itu merambat ke semua orang. Yang kita mengenalnya dengan apa yang disebut membuat manusia menjadi berdosa. Jadi, dalam keadaan berdosa, kita menjadi orang yang terpisah dari Allah. Kita tidak lagi memiliki hubungan yang baik dan kita lepas dari tangan kasih karunia Allah. Nah, itulah sebabnya saudaraku, manusia yang ada di dalam dosa itu selalu berupaya, selalu berusaha dengan segala macam hak untuk bisa berkenan kepada Allah. Nah, tentu saja saudaraku, itu adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Saya mau memberi sebuah contoh yang sederhana. Kalau tangan saudara kotor terkena oli, maka pertanyaannya adalah, apakah setiap benda yang kita pegang akan tetap menjadi bersih atau menjadi kotor? Betul. Karena tangan kita kotor, maka benda apapun yang kita pegang, dia akan menjadi benda yang kotor dan tercemar. Bukankah virus corona menular melalui sentuhan? Itu sebabnya kita jaga jarak, kita tidak jabat tangan, karena kotor. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa itu, saudaraku, itu tidak punya lagi kebenaran. Manusia telah menjadi makhluk yang kotor di hadapan Allah. Dia menjadi tercemar dan terpisah dari Allah. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, Allah dalam kitab Yesaya menyebutkan kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Kebenaran manusia itu seperti kain yang tidak berguna. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, bagaimanapun manusia berusaha untuk bisa mencapai Allah, untuk bisa menemukan Allah, untuk bisa mendapatkan Allah, itu tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada pemisah antara Allah dan manusia. Tapi kita bersyukur, saudaraku, karena saya tidak berhenti pada posisi itu, saya akan lanjut pada bagian yang kedua. Dalam bagian yang kedua itu, saudara-saudara, saya membaca ulang 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, Allah melakukan sesuatu. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, dan manusia dapat datang kepada Allah dalam kondisi yang dibenarkan. Pertanyaannya, jika tadi manusia berusaha untuk mencapai Allah tidak bisa, maka sekarang saudara-saudara, Allah yang mencapai manusia. Apa yang dilakukan Allah supaya manusia itu bisa diterima dalam keadaan tidak berdosa? Yang pertama, saudara-saudara, adalah Yesus diutus oleh Allah untuk mengadakan pendamaian.
Tetapi sebelum pendamaian itu terjadi, sebelum pendamaian itu dilakukan, saudaraku, Yesus sudah melakukan sesuatu lebih dulu. Apa itu? Ayat yang ke-21 dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah pembenaran kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, Yesus yang tidak berdosa itu, Yesus yang benar itu dijadikan berdosa, supaya saudara-saudara, karena keberdosaan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Bahasa sederhananya, saudara-saudara, adalah seperti ini. Kalau saudara punya hutang dan saudara tidak mampu untuk membayarnya, maka ketika datang seseorang dengan kekayaan yang berlimpah dan tidak terukur, lalu orang itu berkata, "Tidak usah khawatir Pak, tidak usah khawatir Bu, seluruh hutang-hutang Bapak dan Ibu saya yang bayar." Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi orang yang berhutang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah ada orang yang rela membayar hutang-hutang itu. Itu kalau berkaitan dengan hutang-hutang. Itu kalau berkaitan dengan uang. Tapi bagaimana kalau berkaitan dengan dosa? Saudaraku, tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Yesus sanggup melakukan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak tercemar, Dia yang tidak kotor, Dia yang tidak najis, dijadikan berdosa, dijadikan najis, dijadikan kotor. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan di dalam Dia kita menjadi orang-orang benar. Di dalam Dia kita menjadi orang-orang yang tidak berhutang lagi. Di dalam Dia kita menjadi orang-orang yang terlepas dari segala tuntutan hutang dan dosa-dosa. Itu bagian kedua yang saya mau saudara mengerti. Jadi, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya, saudaraku, bila hari ini kita diingatkan kembali akan kematian dan korban Kristus melalui perjamuan Tuhan, saya ingin saudara mengingat itu. Tidak ada orang yang bisa membayar hutang-hutang kita, saudara. Tidak ada orang yang bisa menebus keberdosaan kita. Tetapi Allah sudah melakukannya. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-19 tadi kita membaca, saudara, sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi, saudaraku, Allah memandang kita hari ini bukanlah sebagai orang-orang yang berdosa. Allah memandang kita hari ini bukan sebagai orang-orang yang tercemar, orang-orang yang terhilang. Sebaliknya, Allah memandang kita sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan itu tidak datang karena kemampuan kita. Itu tidak datang karena harta kita. Itu datang karena kasih karunia Allah pada kita. Dengar baik-baik, saudaraku. Allah membayar harga supaya engkau diselamatkan. Allah membayar harga supaya saya diselamatkan. Allah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi hari ini, saudaraku, saya ingin saudara ingat itu. Stop. Jangan lagi berbicara tentang dosa. Artinya kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan mengulang kesalahan-kesalahan bodoh lagi. Kita jangan melakukan hal-hal yang buruk lagi.
Pengampunannya cukup untuk kita. Pengampunannya cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kali, saudara. Saudara-saudara, saya lanjut sekarang pada poin yang ketiga. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada poin yang ketiga? Kita akan membacanya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 sekarang. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku, kalau seseorang berkonfrontasi dengan orang lain yang sejajar, saudara-saudara, maka bisa menunggu siapa lebih kuat, siapa lebih jago, siapa lebih bertahan. Bisa. Tapi kalau manusia berkonfrontasi dengan Tuhan, rasanya tidak mungkin, saudara. Bukankah kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan? Hari ini, jika kita masih ada, itu pun karena kebaikan Tuhan atas kita. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa berkonfrontasi dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melawan Tuhan? Jawabnya adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara hari ini. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmungkinan itu, Tuhan telah memungkinkan segala sesuatunya terjadi. Ketika dia mati di kayu salib, dia bukan saja mengampuni dosa-dosa kita, dia bukan saja menghapuskan segala pelanggaran kita, tapi dia juga membenarkan kita, mengangkat kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Karena itu Rasul Paulus kemudian menasihati, berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Bereskan lagi, saudara-saudara, hal-hal yang tidak beres. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, saudara-saudara, ketika saudara nyaris tidak bisa melakukan banyak hal, pergi dibatasi, bekerja dibatasi, usaha dibatasi, semua bagian dan semua bidang terbatas, saudara-saudara. Tapi ada satu yang tidak bisa dibatasi. Waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, tidak ada bisa dibatasi oleh siapa. Itu bergantung kepada Paulus berkata, kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, kalau kita sudah diampuni pelanggaran dosa kita, kalau segala kesalahan kita sudah tidak dihitung, maka jalan yang terbaik, saudaraku, adalah kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Tidak ada lagi perpisahan antara kita dengan Allah. Sebaliknya, saudaraku, kita masuk dalam persekutuan. Kita bersekutu dengan Allah. Kita ada bersama-sama dengan Allah. Saya ingin ingatkan saudara hari ini 3 hal penting yang kita akan ketahui sebelum kita melakukan perjamuan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, manusia berdosa. Kejatuhan manusia telah membuat manusia berdosa, dan dalam keadaan berdosa dia tidak bisa melakukan banyak hal. Seluruh hal yang dilakukan oleh manusia adalah hal yang kotor dan najis. Tapi Allah sudah mengubah segalanya, saudara-saudara. Ia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan pembenaran kita. Ia memberikan Yesus Kristus untuk mengampuni seluruh pelanggaran kita. Ia memberikan Yesus Kristus supaya kita benar di hadapan Allah. Karena itu yang ketiga, saudara, berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Tidak penting apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tidak penting berapa banyak pelanggaran yang pernah terjadi. Tidak soal berapa dosa yang pernah kita buat. Tapi kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, hari ini kita mohon pengampunannya, saya percaya, saudaraku, pendamaian yang dari Tuhan itu akan turun atas kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang didamaikan oleh Allah. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, karena Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang telah menerima pembenaran di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang benar. Itu sebabnya ya Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu. Kalau hari-hari yang lalu ada banyak kekeliruan, ada banyak kekilafan, ada banyak kelupaan, bahkan ada banyak kesengajaan yang membuat hidup kami jauh dari Engkau. Tapi pagi ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan lagi. Lewat kebenaran firman-Mu kami ditegur lagi untuk kami datang kembali kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni ketidaktaatan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kekeliruan kami Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau hidup diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kedamaian itu menjadi milik kami. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Kami akan bersiap menyambut perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan segera melakukan perjamuan Tuhan hari ini, dan kita akan menyanyi sebuah pujian. Lalu saudara-saudara mempersiapkan perjamuan yang sudah dikirim dan ada di tangan saudara-saudara. Bapa di sorga, kami akan melakukan perjamuan Tuhan hari ini. Mari sucikan dan kuduskan setiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami anak-anak-Mu yang dilayani. Dan biarlah perjamuan Tuhan hari ini akan membuat kami lebih dekat dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukannya dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dan dengarlah firman Allah yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Sekarang kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan buat perjamuan-Mu hari ini. Berkatilah setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Dengan berkat-berkat rohani, terlebih dengan berkat yang jasmani Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau, kami diteguhkan dan dikuatkan lagi untuk menjadi seorang anak Tuhan yang lebih bersungguh-sungguh kepada-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyanyi sebuah pujian. Dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Berkatilah saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Dari tempat mereka masing-masing, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Berdoalah juga kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Sementara terus pemerintah berupaya untuk mengatasi pandemi ini, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menolong dan memampukan mereka untuk dapat bekerja dengan baik. Jemaat-jemaat Tuhan yang mulai bekerja, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah dari rumah, Engkau juga bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini, pelayanan-pelayanan yang dilakukan kiranya juga mendatangkan berkat bagi banyak jemaat ya Tuhan. Berdoalah kami untuk setiap tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Nyatakanlah pembelaan-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dibesarkan atasnya. Saudara-saudara kami yang sudah mengembalikan persepuluhan milik-Mu, tangan Tuhan yang berkuasa juga ada pada mereka Tuhan. Membukakan tingkap-tingkap langit hingga berkat itu turun berlimpah atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua.